Hari ini bersama Paul Partohap. Terima kasih udah mampir ke sini. Thank you Teman for having padel me. saya. Tapi lu jago banget deh main padel. Saja. Enggak, gue karena startnya lebih early daripada lo. Iya, karena begitu pulang kan gue main padel sama lu. Kata istri gue, kata Anissa, si Paul tadi defense-nya bagus banget. Wis. Balikin bolanya. I'm Tapi ini masih main. Masih sih kayak salah satu olahraga yang kayaknya bakal stay sampai tahun depan sih, kayaknya gue masih. Kok sampai lumayan tahun bertahan. depan? Kenapa Gue nggak sampai gue soalnya lama? nggak bisa bilang ini bakal kayak berkepanjangan 5 tahun gitu, karena gue orangnya tipe yang suka mencoba hal baru. Terus kalau gue udah mencoba hal baru, kadang-kadang yang lama ini suka gue tinggalin dulu gitu. Oke. Kayak contohnya lari tuh gue sempet kayak in a moment where gue bisa seminggu tuh 5 kali gitu. Terus Oke. sekarang udah menurun nih karena gue udah mulai fokusnya ke padel. Oke. Tapi tadinya ada lari. Lumayan intens lari gue. Kayak bulan-bulan Juli Agustus kemarin tuh lumayan sih. Oke. Kenapa lari akhirnya lo tinggalin? Karena ini agak alasan-alasan agak malas sih sebenarnya. Masalah hujan pertama. Udah gitu gue lagi sibuk kerjaan musik, jadi gue kayak kalau misalnya main padel tuh buat gue gak terlalu banyak energi yang gue habisin dibanding lari. Lari tuh gue kayak lumayan abis itu lumayan capek sih. Oke. Karena gue nggak bisa, gue lumayan ambisius gitu kalau lari soalnya. Lo paling jauh berapa? Kayak sehari-hari gue 8-10 soalnya. Anjir, lo sehari Makanya. 8 kilo 10 kilo pak. Di Eco Park Tebet tuh gue muterin. Gak bosan itu ya tapi? Gue suka kebosanan itu. Gue gak denger lagu, gak ngapa-ngapain, gue denger. Lo mendengarkan pikiran lo sendiri? Iya kayak gitu. Sambil atau berlari dengerin itu? sambil napas, fokus gitu-gitu. Oh iya. Iya, ini momen aja gitu. Apa momennya lo berhenti lari? Sebenarnya nggak berhenti banget ya, cuma nurun aja intensitasnya. Ya momennya apa kok lo turunin? Karena hujan, mulai musim hujan. lebih ke cuaca ya ternyata. Lebih ke ya? cuaca, ya. Kalau Mungkin nih padel kalau kan- misalnya gue udah balik lagi ke Jerman karena padel di sana kurang populer, mungkin balik lagi ke lari gitu. Di Jerman ada lapangan padel? Ada. Udah mulai naik juga ininya sih Vibe-nya? vibe-nya, terus kayak popularitasnya mulai naik sih. Istri lo tahu lo sering main padel di Jakarta? Sering, dan dia sering protes. Kenapa? Karena kelihatannya tuh gue kayak terlalu relax gitu, karena memulai hari biasanya gue main padel. Oh dia Gua ngeliatnya kayak lu main padel mulu loh gitu. Iya, jadi oh kelihatannya iya gitu, iya. Astaga. Kenapa kayak seharusnya lo lebih kelihatan kerja kah atau kelihatan merana karena dia kan sendirian di sana. Oh. Gue di sini tuh kayak happy bersama orang-orang, padahal kan gue juga kayak sebenarnya ya merana juga? merana juga Karena tidak ada LDR-an ini gitu. Karena tidak ada apa panggilannya? Mama kun. Gue juga gak tahu tuh awalnya dari mana, karena fans-fansnya dia manggil dia mama. Oh. Terus dia manggil gue daddy. Orang-orang manggil gue Daddy Kun juga jadinya. Oh Mama Kun dan Deddy Kun. Iya. Oke. Nah lu ke Jakarta dalam rangka apa? Tapi kayak kan lu stay lumayan lama nih di Jakarta. Ini sebenarnya setiap tahunnya semenjak tahun 2022, semenjak gue beneran memutuskan jadi musisi, gue setiap tahunnya stay lumayan lama buat performance sih, mostly, dan produksi. Tapi emang stay di sini untuk performance sih. Oke. Karena offline-nya banyaknya ya kebetulan masih di Indonesia gitu. Oke, jadi memang untuk performance di sini. Berarti memang kan lagu-lagu kan bahasa Inggris semua kan. Kenapa enggak, karena lagunya bahasa Inggris, dia kan berarti bisa didengarkan orang di berbagai macam negara kan. Kenapa enggak fokusnya di market internasional sekalian? Lo kan tinggal juga udah di sana kan, udah di Jerman kan? Iya, dari Jerman. Itu, jadi sebenarnya lebih ke pelan-pelan juga sih. Awalnya emang viralnya emang waktu itu internasional, bukan di Indonesia startnya. Gue liat di drama Korea kan? Ada juga Masuk yang kan? udah masuk ke drama Korea dan gitu-gitu. Jadi kayak emang kehadiran buat mencoba tampil di luar, sebenarnya opportunity itu mungkin ada, cuman emang gue dan tim pengen fokus ke nguatin di Indonesia dulu sih. Walaupun emang udah ada beberapa kali performance di luar, kayak tahun ini di awal tahun di Bangkok, terus tahun lalu ada di lupa sih, gue di Hong Kong sama di UK juga, walaupun yang UK itu acara Indonesia juga sih, acara-acara PPI gitu. Terus ya ada beberapa gig di luar, tapi emang fokus kita
masih pengen coba dapetin pasar lokal dulu gitu. Oke. Meskipun lagunya bahasa Inggris. Meskipun lagunya bahasa Inggris, tapi emang jadinya kalau gue berkaca pada, kan ini jadi ngomongin demografi lagi sih. Iya. Demografinya emang gue lihat umur-umurnya tuh umur-umur Gen Z ya akhir SMA awal kuliah. Demografi dan gitu-gitu. pendengar lo. Demografi pendengarnya. Jadi emang fokusnya jadinya ke anak sekolahan. Gue tampil-tampilnya di pensi gitu-gitu. Dan emang kelihatannya sih di Gen Z semakin banyak English speaker dan ya penikmat lagu dalam bahasa Inggris ya gitu. Oke. Nah lo kan awalnya kuliah kedokteran di sana kan. Iya betul. Berarti lo meninggalkan itu semua nih. Gue lagi take a break, udah gak tahu nih, udah sabbatical udah Berapa dari tahun? 2022 akhir sebenarnya gue ngambil Anjir, sabbatical. Lo sabbatical 3 tahun bro. Biasanya kan sabbatical year. Lo sabbatical 3 year. Ini udah 3 tahun sih. Gue agak gugup sih kalau misalnya harus balik lagi gitu dan Harus balik lagi ke kedokteran. iya, mesti kayak gue terakhir kali itu 2022 gue masih kerja di klinik juga, gue masih ngelakuin operasi juga waktu itu di klinik dermatologi gitu. Jadi emang sebenarnya sehari-hari gue waktu sebelum akhirnya gue memutuskan menjadi musisi itu ya masih melakukan kegiatan medical ini. Makanya tapi kalau sekarang gue harus ngejahit, gue harus Ngejahit? maksudnya kan OP gue harus ngejahit juga gitu kan. ngejahit ya operasi. Iya operasi gitu, harus ngambil darah dan lain-lain itu Gak kayak bisa gue ya. mungkin butuh adaptasi lagi gitu sih. Tapi Realistically saat ini speaking itu gak ada di near future lo ya? saat ini gue belum sih, gue Sama masih sekali gak ya? Iya lagi, gue masih pengen fokus ke musik dulu sih. Wow itu pasti memutuskannya lumayan lama kali ya? Lumayan dan pengorbanan dari istri gue juga sih. Karena sebenarnya dari awal gue waktu nikah terus akhirnya memutuskan sampai musisi itu lumayan lama tuh. Dan emang butuh pembuktian dan gue harus ngebuktiin ke dia dulu. Kayak gue memutuskan untuk break dulu dan akhirnya fokus ke musik itu, gue juga butuh proof something ke dia kan gitu, bahwa ini tuh sufficient buat hidup kita dan gue akan mempertanggungjawabkan pilihan gue ini gitu. Oke. Dan akhirnya dia menerima juga. Dia sebenarnya masih pengen, gue yakin banget dalam hati kecilnya dan di keluarga sekitar gue, orang-orang di sekitar gue, orang-orang terdekat gue juga pasti pengen sih gue melanjutkan karir yang itu gitu. Tapi untuk saat ini mungkin karena mereka melihat gue sepenuh hati ngerjain ini dan ya kebetulan alhamdulillah lagi ada rezekinya di situ, jadi ya begitu. Jadi ya ada izin lah gitu dari mereka. Tapi lo pribadi pengennya jadi dokter apa musisi? Musisi lah sekarang ya. Saat ini iya, tapi gue sebenarnya dalam hati kecil masih undecided sih. Ada sisi-sisi kecil di dalam hati gue yang kayak gue pengen lagi nyelesain itu terus gue kembali at some point gitu. Tapi bisa ya gitu. Setelah lo break 5 tahun lah katakan. Bisa. Oh bisa. bisa Kapan aja lo pick up? Bisa. Gue tuh masih terdaftar di Uni juga sih sampai saat ini gitu. Jadi kalau di Jerman itu lo boleh break selama apapun. Iya, gue tuh pernah dengar cerita orang yang dia tuh udah menjadi ibu rumah tangga dulu kayak 10 tahun, ada yang 15 tahun terus balik lagi. Oh Iya, bisa. Oh ya itu mah udah enak lah. Sebenarnya masalah baliknya bukan ininya sih, kayak lu harus keep it up dengan belajar lagi, dengan intensity belajarnya tuh kayak gue lumayan di awal-awal gue pengen nangis sih waktu itu karena gue kan ya? kayak bahasa tuh gue sebenarnya nggak ada talent di situ sih. Jadi kayak masalah paling besar gue di awal tuh bahasa. Dan gue juga lagi. Dan kayak di semester satunya itu, jadi gue tuh ada transisi dari SMA sini ke kuliah di sana tuh gue ngulang lagi kelas 12. Di situ pas transisi bersama dengan foreigner lain ngomong bahasa Jermannya, si gurunya tuh dipelanin. Oke. Pas gue masuk kuliah yang orang-orangnya semuanya ini ya bahasa ibu mereka itu bahasa Jerman, ya speednya kayak kenceng aja gitu. Dan gue kayaknya gue cuma ngerti 15-20% sih setiap setiap lagi kelas gitu. Dan gue harus ngulang belajarnya. Nah itu yang kayak gue
ya gue berarti harus balik ke situ lagi. Intensity itu kayak gue kuliah ya 4 jam 5 jam, tapi gue stay di library bisa 8 jam sampai 10 jam gitu. Oke. Lu waktu itu rame banget. Nggak tahu ya kalau gue ngerasanya yang dari mulai Candyrella ya. Bener kan? Itu kan Candyrella? Iya, Candyrella. Kayaknya gue tahu banget lu tuh dari situ sih. Oke. Dan gue baru tahu lu suaminya si Gita kan, itu gara-gara itu juga. Karena gue pernah lihat lo di kontennya dia sering. Oh iya. Gue Terutama- editor video dia emang. Oh iya. Iya. Gue pernah lihat lo tuh, terutama kalau dia sedang habis klarifikasi. Lu pasti ada di sebelahnya menemani. Iya. Menguatkan dia. Setiap badai itu datang. Selalu ada. Dia emang menurut gue dia influential dan selalu kontroversial aja sih main dia gitu. Dan gue sebenarnya sangat ada titik-titik yang gue emang sangat setuju juga gitu. Jadi kayak gue berada di situ karena gue emang setuju dengan ini gitu. Iya. Ya lebih karena dia outspoken aja. Iya sih. Emang itu yang mau diomongin. Iya. Kan kadang orang kayak gue mau ngomongin tapi nanti rame gak sih gitu. Iya. Kalau dia kan kayak emang gue mau ngomongin emang kenapa gitu kan. Iya lagi bener dia gitu. Iya. Ya which is gak apa-apa juga. Iya. Ya, nah gue tuh baru ngeh gitu. Oh iya ini pantasnya gue kayak pernah lihat di mana gitu. Nah berarti titik turning point-nya itu dari Candyrella itu atau sebelumnya ada lagi? Kalau gue memutuskan untuk jadi musisinya sebenarnya 2022 tuh ada EP, walaupun startnya satu lagu, Piasa Love You waktu itu yang kayak tiba-tiba tuh dar banget gitu di waktu itu awalnya di TikTok gitu. Oke. Dan waktu itu kebetulan dari luar, dari Philippines, dari part of US gitu yang boomnya di sana dulu, baru ke Indo. Dan orang-orang tuh ya di tahun 2022 itu di EP pertama itu emang kayak mereka nggak tahu gue orang Indonesia juga. Mereka ngiranya gue either orang Filipina atau orang Thailand, karena nama gue emang agak-agak misleading juga sih. Paul Partohap tuh kayak kurang ya Batak nggak Batak banget. Indonesia juga nggak Indo banget gitu. Jadi kayak mereka paham. masih belum kenal gue. Jadi emang waktu itu makanya strategi gue dan tim gue label Arsary Music adalah 2022 gue tour aja dulu di Indonesia di 4 kota waktu itu. Terus waktu itu gue cuma bentar aja di Indonesia. Emang cuma buat ngenalin gue ada loh, gue perform loh, gue itu bukan AI gitu. Gue beneran ada nih manusianya. Manusianya bisa perform gitu. Banyak tahu lagu yang gue suka, gue tonton di YouTube ternyata AI itu banyak. Iya lagi. Dan gue baru tahu. Oh gitu. Gue dengar, gue suka, gue cari siapa, ternyata AI. Ya emang sudah sebagus itu sih teknologi. Lu pernah kejebak gitu juga? Gue pernah kayak 1-2 kali 2 bulan terakhir kayak gue ada kayak dengar potongan lagunya tuh di ya kalau sekarang kan gue konsumsi media banyaknya di TikTok ya. Jadi kayak gue denger kayak ini lagu bagus nih versi kayak coveran gitu. Iya versi coveran. Terus pas gue buka wah enggak AI. Nah kalau gue bukan versi coveran, emang lagu Bener, original. Lagu original. Lagu original AI tapi ya which is gak original juga kayaknya tuh ya. Iya gue berapa kali kecele gara-gara itu. Baru tahu gitu ketika menelusuri. Berarti dari awal udah sama label dong? Itu sebenarnya label teman-teman gue juga sih. Kita kayak ngebuat awalnya tuh mereka Creative House, terus mereka trending menjadi Arsary Music itu waktu lagi masa-masa COVID karena jadi mereka nggak bisa syuting. Mereka tuh banyaknya buat konten sebenarnya. Oh, gue dengarnya Sony Music tadi. Arsary Music. Gue- Sempet sih gue akhirnya ada momen dimana gue kayak kerjasama juga dengan big label, major label gitu. Tapi emang gue kayak merasa lebih cocok. Dan sekarang juga bisa sendiri ya semua Itu ya. dia. Gue merasa makin bukan makin mudah, cuman makin bisa di reach aja gitu, reachable aja buat musisi-musisi baru atau musisi-musisi yang sebenarnya nggak punya resource yang sebesar itu. Tapi kalau karya lo bagus sebenarnya bisa tembus-tembus aja sih. Tapi progresi lagu lo menarik sih. Oh, thank you. Itu emang lo dari awal belajar musik teori kah atau? Gua sebenarnya tumbuh besar di gereja sih. Oh, biasa main lagu-lagu gereja. Iya. Jadi biasa tahu musik. Itu dia. Jadi emang banyak belajar based on praktek langsung gitu. Terus sering denger lagu. Terus ya dari kecil emang gue di lesson music tapi nggak diarahkan untuk serius. Ya tipikal orang tua Batak lah. Yang penting lo bisa nyanyi, lo bisa ngiringin keluarga.
ya udah. Tapi kalau diseriusin sebenarnya jangan sih gitu. Oh, dari merekanya gitu. Tapi itu agak aneh sih memang. Iya kan? Ada orang tua yang ngelihat anaknya kayak berbakat banget di musik. Ya udah ya terusin. Tapi begitu udah serius banget, kayaknya jangan serius deh. Iya. Padahal dari kecil udah disupport buat di seni kan. Tapi gue Iya, bener. akhirnya menjadi dewasa sekarang, gue menyadari bahwa ya menjadi orang tua memang sulit sih. Kayak lu tiba-tiba hasil dari apa ya, manusia yang lo didik, tiba-tiba mereka pengen punya keinginan yang ternyata tuh nggak sesuai banget sama apa yang lo pengenin gitu. Oke. Dan ada apa ya, ada ketakutan dari mereka juga kan, kayak lo bisa support diri lo nggak ya, nanti lo bisa self sufficient juga nggak ya menjadi manusia, begitu lo harus memutuskan hidup di dunia kreatif gitu misalnya. Tapi kalau nggak salah gue pernah lihat konten lu sama istri lu ngomongin soal child free ya kalau nggak salah. Tapi yang memutuskan emang udah kita berdua aja gitu ya. Iya sih, gue dan dia emang dari awal sebelum menikah sih kita sudah, Emang udah dibahas. Udah dibahas. Oh. Dari sebelum kita memutuskan untuk nikah, itu topik yang kayak dia datang dengan alasan dia, dan gue sebenarnya kalau gue sendiri sebenarnya ngelihat waktu itu di posisi dimana gue ngikutin pasangan gue aja. Tapi setelah gue mendengar reason yang sangat reasonable buat gue gitu, jadinya gue bisa mengerti juga. Awalnya sportif tapi akhirnya gue juga mendukung itu juga gitu. Tapi gue sering banget dianggap kayak, jadinya tuh gue membenci konsep bahwa ya kalau kayak gitu berarti lo nggak mendukung dong kalau orang berkeluarga terus punya anak dan gitu-gitu. Nggak juga, ya, menurut gue kayak semua orang ya emang berhak aja punya pilihannya masing-masing. Iya. Dan gue nggak suka juga dengan alasan bahwa orang mendukung gue karena itu kan karena lo nggak mau seperti orang-orang yang nggak bertanggung jawab, nggak punya duit, terus jadinya mereka beranak banyak. Menurut gue itu balik lagi masalah dari kapitalisme lagi, karena menurut gue ya lu karena kemiskinan terus lu jadinya memutuskan harus nggak punya anak semerta-merta karena kondisi ekonomi, dan mereka juga nggak punya resource secara knowledge untuk mengerti bahwa mereka harus ngeplan dan lain-lain gitu. Dan itu sebenarnya part dari pas masalah sistemik lagi yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka. Menurut gue itu kayak mereka berada di situasi itu aja gitu. Iya, artinya lo nggak menyalahkan kalau lo mau berkeluarga ya silakan aja. Iya. Ngapain amat lo? Bukan masalah ekonomi jadi menurut gue gitu, Iya, menjadi topik utamanya ya, di sini. paham. Ini lebih ke pertanggungjawaban diri lo, dan begitu lo menjadi orang tua lo harus ready. Oke. Apapun, dari sisi finansial, dari sisi nanti pilihan hidup anak lo yang mungkin tidak sesuai dengan lo. Karena orang tua gue tiba-tiba mereka mendapatkan anak yang tiba-tiba pindah agama terus nggak melanjutkan kuliah yang mereka pengenin. Kayak lo menjadi orang tua harus siap sama itu juga, menurut gue gitu. Jadi lo, Tapi orang tua lo ya, terima pasti akhirnya. Di awal-awal ada penolakan yang luar biasa Pasti banget. sih. Gue drama banget sih menuju nikah tuh, kayak Oh iya? gue capek banget. Itu udah kayak menuju nikah itu capek. 2018 Di mana? di Palembang. Di Palembang. Waktu itu yang hadir cuma keluarga kecil gue doang gitu. Waktu Ibu itu, bapak? Ibu ayah ya. Datang. Ibu bapak datang. Oh, berarti lebih penolakan di keluarga gede aja. Keluarga gede, tapi awalnya bokap nyokap gue nggak menerima tentunya. Akhirnya mereka kayak ya udah nih buat kebahagiaan anak gua lah gitu ya. Iya, di satu titik lain ada adik gue yang dewasa banget yang memberikan pengertian juga kepada mereka gitu. Iya. Cuman penurunan fertilitas itu di Eropa jadi masalah yang cukup serius kan? Pada akhirnya Yang udah ini? diseimbangkan dengan jumlah foreigner yang datang juga sih. Iya sih, migran ya. Imigrannya juga banyak. Dan Tapi migran bawa persoalan lagi nggak? itu lagi. Jadi kayak semuanya tuh sebenarnya ada, ya itu dia makanya ini menurut gue dunia tuh makin lama makin gloomy aja buat gue, ditambah lagi dengan segala macam permasalahan iklim, climate dan lain-lain, itu jadi kayak aduh ini Lumayan pesimistik gitu ya sama dunia ya. iya sih. Kalau gue personal gitu. Tapi makanya gue mencoba mencari kebahagiaan dari hal-hal kecil yang sehari-hari sih pada akhirnya gitu. Carpe diem gitu jadinya. Dan musik lo itu jadi sarana lo untuk meluapkan semua keresahan ini? Pada akhirnya iya. Jadi gue kayak pengen memberikan
diri gue sendiri sih pertamanya. Awalnya kayak gue pengen hidup gue lebih happy aja gitu kalau misalnya gue dengerin karya gue gitu. Jadi tujuan gue adalah menyenangkan diri gue sendiri dulu sih pada awal. Dan lo nulis sendiri lagu lo kan, dan lo produce sendiri juga kan. Iya. Lo ngerasa ada di masa depan akan ada kekeringan di ide kreatif itu nggak? Karena kan lu bikin sendiri, lu produce sendiri, mungkin progresinya berulang, mungkin notasinya di situ-situ aja atau tema-tema itu aja. Ada kekhawatiran soal itu nggak? Nggak bisa bohong, iya ada sih. Cuman pada akhirnya gue ngebuka juga opportunity untuk kolaborasi sih pada akhirnya gitu. Jadi kayak gue saat ini di dalam produksi nggak cuma sendiri akhirnya nulisnya. Kayak gue bareng sama temen gue, dan gue kemarin akhirnya juga untuk pertama kalinya diproduksiin sama orang gitu. Oke. Jadi kayak udah mulai gue awalnya tuh ada sebenarnya bukan arogan, tapi kayak gue nggak mau ngelepas ini semua gitu karya-karya gue, apalagi karya yang gue rilis di bawah nama gue pengennya gue in control sama semuanya, even sampai artwork gitu. Kalau bisa gue yang edit sendiri, video liriknya gue edit video liriknya sendiri gitu. Iya, karena lo pengen fully yours itu karyanya. Gue suka idea of itu tuh berasa banget personalnya gitu. Tapi gue merasa kayak kalau misalnya mau tumbuh emang lo harus ya mendelegasikan hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang lain juga, yang untuk meringankan lo, dan jadinya emang bisa tumbuh lebih pesat lagi gitu jadinya begitu lo kasih itu tanggung jawab itu ke orang lain. Udah ada berapa lagu yang di bank lo sekarang? Yang ada di bank tuh yang mau gue perdengarkan dalam waktu dekat ada 25 yang gue kerjain tahun ini. Lo yang bener aja lo. 25 udah maksudnya 25 belum rilis kan? 25 belum rilis. Lu punya 25 lagu belum rilis? Iya. Fully produce atau? Fully produce yang Buset. Ada yang udah full song, ada yang satu bagan sampai ref dan sampai kayak gimananya, kayak balik ke verse-nya gitu-gitu udah. Oke. 25 gitu. 25. Iya. Buset, Paul, lu ada-ada aja lu punya tabungan 25 lagu anjir. Tapi orang-orang lain dan songwriter lain gue rasa mereka sekarang tuh orang-orang makin produktif, Bang. Oh iya. Iya, gue pernah dengar almarhum Gusti itu sebelum dia berpulang dia meninggalkan 100 lagu gue dengar. Jadi kayak sebenarnya gue malah jadi terpacu sih, gue pengen kayak rilis lebih banyak lagi, dan ini kan karya-karya yang under gue. Gue tuh pengen juga explore lebih jauh, kayak gue pengen nulis sebagai songwriter fokus yang kayak bahasa Indonesia. Gue pengen juga nulis kayak kemarin gue tuh ngelihat Timur tuh naik banget. Gue pengen juga nih gue lagu Batak gue modernisasi, gue buat yang kayak gitu juga tapi di lagu Batak gitu. Kayak banyak hal-hal yang pengen gue explore juga akhirnya pada akhirnya ke depannya, karena gue pengennya gue gak cuma jadi performer, gue jadi produser juga. Jadi itu dia. Kalau proses kreatif lo gimana untuk membuat lagu sampai jadi? Lagu sampai jadi pertama cerita. Biasanya gue startnya dari notes. Gue bukan lirik ya, ini kayak gue bercerita aja gitu. Kayak gue bikin diary aja gitu jadinya. Tapi diary yang dalam bentuk udah kayak puisi gitu. Atau kayak ini kayaknya bisa digunain buat lirik gitu. Habis itu kalau misalnya gue lagi workshop sama teman-teman gue, kita emang fokus ngomongin notes ini. Terus kita mau ngomongin story-nya tentang apa gitu. Kayak contoh gue kemarin kan gue mau ngomongin soal kayak gue nih akhirnya belajar nyetir juga nih. Karena gue tuh pengen jadi dewasa, karena gue pengen di dalam hubungan kita nih, gue yang makin dewasa juga, hubungan kita makin dewasa, gue juga mendewasakan diri gue menjadi menjadi lebih dewasa aja lah gitu. Gue mikir dengan metafora gue belajar nyetir ini, gue mendewasakan diri gue gitu. Misalnya mau bercerita tentang itu, terus ya udah kita elaborate lagi kayak adulting, terus mau dibawa kemana, mau gunain metafora apa gitu. Gue mikirnya waktu itu kayak kalau misalnya kita mau working on ourselves, berarti kayaknya homework buat 2 orang, homework for 2. Jadi kayak itu topik utamanya nih gitu. Itu tema utama. Terus baru akhirnya gue kayak coba ngerjain bagian lagu, terus dengan notes yang udah ada di kepala gue, musical notes terus ya udah bikin liriknya, terus ngerekam bentar kalau gue mainin itu dengan gitar akustik, baru abis itu gue langsung produce.
Itu lo progresi dulu atau notasi dulu? Biasanya sih notasi sih, karena Notasi menurut dulu? gue iya, kayaknya melodi lebih ini sih, lebih apa ya? Lebih penting sih buat gue. Terus yang catchy-nya dulu kayak yang For You na na Iya, na na na, kayak itunya dulu. Cinderella tuh kayak gue na 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 itu dulu tuh yang paling pertama waktu gue lagi mandi. Oke. terus Kalau lagi gua- mandi dapat na 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 gitu. Iya na 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 na. Terus gue duduk baru gue nyari lirik. Jadi macam-macam sih bang jalannya, ada yang gue nulis notes dulu, ada yang datang musical note-nya terus gue nyari topiknya. Bisa nggak kalau dipaksa lo duduk lo nyari sendiri di hari itu? Bisa sih. Oh itu bisa juga. Iya. Hari ini gue mau bikin lagu nih, lo duduk itu bisa. Iya. Oh jadi nggak harus nunggu datang. Nggak harus nunggu datang sih. Itu kayak jadinya, tapi maksud gue ntar pede-pedean guanya gitu, ini quality-nya bagus apa enggaknya itu. Bisa ya bisa, bagus apa enggak urusan lain. Iya itu. Ini pertanyaan gue nih, lo udah berapa lama di Jakarta berarti? Yang terakhir kita main padel itu berarti belum balik kan? belum dari Mei gue. Berarti udah hampir 5 bulan. Anjir lama banget bro. Iya 7 bulan. Sampai Tapi gue Desember. ngeliat lo ketemu istri lo di Singapura ya? Karena dia kebetulan emang kerja 9 to 5. Terus dia suka dikirim sama company-nya buat ketemu sama distributor di Asia Pasifik. Oh. Terus dia nyempetin buat ke Indonesia Singapura. juga. Oh Indonesia juga. Waktu itu gue ketemu di Bangkok, baru dia ke Jakarta 2 minggu gitu. Suami istri kayak kita ketemu di mana? Bangkok kali ya. Pertanyaan gue, Gimana? 5 bulan ya Iya. di Jakarta kan? Iya. Oke, lo kan udah 5 bulan di Jakarta. Manggung apa segala macam, networking, ngeliat ini itu, main padel ya kan. 5 bulan nih ya, 5 bulan nih. Worth it nggak lu berkarir di Jakarta sepenuhnya? Menurut lo gimana? Pasti itu udah ada di back on your mind lah pasti. Kalau itu gue ngerasa emang apa ya, yang tadi lo bilang segala macam hal-hal yang gue lakukan itu networking dan creating music dan performance. Sebenarnya itu semua naik turun juga sih. Oke. Dan gue selalu bandingkan ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Kayak tahun lalu emang di saat lagi naik banget, ya performance-nya jadi lebih naik. Terus kayak ketemu orangnya juga jadi lebih banyak gitu. Dan pada akhirnya dunia entertainment ini kan selalu kayak lu akan lebih mendapatkan spotlight ketika lu lagi naik gitu. Ketika Betul. lu lagi turun, tahun ini emang sebenarnya aman-aman aja, cuman maksudnya performance lebih sedikit gitu. Tapi gue ngerasa di performance yang lebih sedikit gue jadi lebih banyak bisa creating music sama teman-teman gue, karena biasanya gue creating music di Jerman. Oh. Jadi tahun ini emang gue fully produksi di sini. Gak pernah itu terjadi sebelumnya. Biasanya tuh gue selalu kerjain musik tuh selalu di Jerman emang. Abis itu lo lempar ke Enggak, gue kerjain sendiri terus gue mix di Indonesia. Temen gue yang nge-mix di Indonesia gitu. instrumen lain-lain? Gue main sendiri semuanya. Anjir semua. Drum gambar. Drum gambar. Wow. Kalau butuh banget harus dimainin, ya gue kirim gambarnya ntar dimainin sama temen gue di Indonesia. Baru lo colok nanti di DAW. Wah gila lu bro. Wah kacau lu. Tapi Gila itu lu. gue suka. Sendirian. Tapi gue suka banget itunya dari creating music. Maksudnya itu ngebuat gue ngerasa bebas dan free banget gitu. Iyalah lo sendirian. Iya. Ya, apa yang ada di situ ya isi kepala lu kan. Iya, Kayak jadi- si Rich Brian kan prosesnya gitu juga. Jadi milik gue banget gitu. Iya, iya, Gue iya. suka itunya, sisi dari creating music yang kayak gitu. Bahkan vokal director nggak ada. Awalnya gue waktu album pertama banget, gue waktu itu kerja sama Kak Kamga waktu itu. Kamga. Dari situ gue belajar. Jadi gue emang suka kerja sama orang. Oh, buat gue belajar. pelajarin. Abis itu gue sendiri. Pakai ilmu dari Kamga. Iya. Lumayan budgetnya kepotong ya. nggak gitu. Kalau nonton itu kayak, Kalau pengen. Oke, Kalau tapi gue ada- ngerti. Kalau ada opportunity pengen kerja lagi pengen. Iya, Cuman iya, iya. gue emang ya itu gue bekerja sama orang mostly karena gue pengen belajar sama dia. Iya ya paham sih. Lo tipe yang kayak gitu sih pasti. Kayak lo doyan ngulik kan anaknya kan. Oke, yang terakhir ini akhirnya gue diproduksiin sama Mas Randy karena gue pengen tahu cara produksi dia tuh kayak gimana. Udah gitu. tahu belum? Udah. Nggak, tapi gue pengen kerja lagi sama dia Oh, tentunya. iya, iya. Tapi Iya. gitu. Jadi gue emang kayak suka aja gitu. Paham. Belajar dari orang. Distribusi pun sendiri. Distribusi kalau label kita Oh iya, lo ada label masih terafiliasi dengan satu agregator juga sih. Sound on. Bukan. Bukan. Belief. Oh Sorry, Belief. iya. Di Prancis ya kalau nggak salah. Prancis betul. Iya, benar.
Seru banget, seru banget. Berarti lo menikmati lah ya. Dan tapi lo masih belum bisa menjawab pertanyaan lo akan mau fully commit di sini apa enggak. Karena kebahagiaan lo kan tadi palingnya di sini lo bisa collab sama lebih banyak orang gitu kan. Tapi gue sebenarnya suka di sana adalah gue hidup tenang banget dan emang apa ya? Bosan gak sih? Life, gue suka banget dengan ketenangan itu. Gak ketemu banyak orang dan orang kalau ketemu gue ya emang kita jadinya emang seproduktif itu sih waktu yang bisa gue gunakan di sana gitu loh. Dan mungkin ada anonymity-nya di sana kali ya. Kalau di sini lo udah mulai itu belum? Dilihat orang, difoto. Udah. Difoto diam-diam pernah? Alhamdulillahnya itu ya sudah mulai. Tapi menurut gue itu kayak ada sisi positif dan itu lumayan jujur agak-agak happy juga sih. Foto bareng pernah dong. Tapi kalau difoto diam-diam? Pernah sih. Oh ya pernah juga? Kayak gue sadar sebenarnya nih orang kayak udah gitu tapi kayak baca mantra. Kayak tapi nggak enak mungkin ngajak foto atau gimana. Terus ya gitu sih. Terus nanti setelah itu dia kayak tiba-tiba nge-DM tadi ngasih fotonya. Terus iya tadi gue tuh ketemu sama lu tapi gue gak enak. Apalagi saya semenjak gue sering lari juga orang-orang jadi sering kayak ketemu pas lari. Ketemu terus kayak gue pas lari tiba-tiba dari samping ada yang sprint gitu. Woi Bang Paul, gue agak-agak kaget juga. Tapi kayak oh ya udah happy juga. Kalau fans yang ini bule-bule gimana? Kalau bule DM ada? Kalau Jerman tuh mesti Jerman atau apapun dimana? internasional kan lagu lo bahasa Inggris. Banyak dari Southeast Asia sih, dari Philippines, oh iya, Filipina, dari Thailand juga. Oh iya. Terus Korea mulai semenjak masuk ke dalam variety show dan katanya sih sering diputer di kafe-kafe sana. Terus for some reason South America juga. Oh iya. Kayak Brazil sama Peru. Buset jauh juga ya. Tapi kayaknya emang mereka juga mirip-mirip deh ininya, algoritmanya. Untuk musik-musik yang apa yang kayak lo-fi, R&B gitu. Yang R&B lo-fi gitu kayaknya mereka mirip sih. Ini Jepang? Ada juga tapi nggak sebanyak Korea atau Southeast Asia. Udah ada undangan manggung di luar Indonesia? Kalau yang kayak kemarin itu yang kayak Bangkok itu emang kebetulan main juga? Main di situ sebagai opening juga sih. Jadi emang waktu itu ada konsernya seseorang yang dia emang mirip-mirip lah vibe-nya musiknya sama gua. Terus gua diundang buat jadi opener dia waktu itu. Karena sebelumnya lagi ternyata si event ini tuh pengen ngundang gua sendiri. Cuman mereka gak punya budgetnya waktu itu untuk ngebawa gua sendiri dan tim gitu. Makanya mereka nyari occasion yang lebih gede lagi. Waktu itu kebetulan ada yang mau konser terus gua jadi openernya gitu. I see. Aduh seru banget. Yeah. Seru banget. Berarti lo belum ngerasa bosan juga, belum ngerasa capek juga. Belum sih kalau sekarang kayak masih malah gue kayak aduh kalau bisa lebih banyak panggung pengen lebih banyak panggung karena gue suka perform. Iya kebayang sih. Kebayang. Lo balik kapan sih? Minggu depan hari Rabu tanggal 10. Minggu depan hari Rabu tanggal 10. Sabtu ini kemana? Kayak kosong. Mau nonton stand up gue gak? Wish, boleh. Bener? Boleh. Bener gak nih? Bener. Gue kosong, gue gak ada apa-apa. Gue baru ada eventnya Jumat jam Minggu. Jam 7 malam. Oke. Di UBM di Ancol. Boleh. Oke. Sip. Nanti kasih ya. 2 tiket ya. Siap. Oke. Siapa tahu lo ini suka stand up. Tapi lo gak pernah nonton stand up ya? Gue fans stand up. Serius? Iya. Nonton siapa? Luar pasti kan? Iya, Dave Chappelle sih. Aduh gila, Chappelle bro. Anjir Chappelle mah. Dia the GOAT sih buat gue. Gue suka banget. Selain Chappelle? Bentar gue tuh lagi beberapa bulan terakhir lagi jarang nonton gitu sih. Terakhir tuh gue suka sebenarnya ini lebih kayak mereka stand up yang kepotong cuma 1 menit doang mereka dapat kesempatan. Oh Kill Tony. Iya. Kill Tony gue suka. Kill Tony gila sih. Lu right wing jangan-jangan. Enggak. Cuman gue suka banget kayak mereka kan sangat bermacam-macam yang hadir di situ menurut gue. Kayak yang rasis banget ada, tapi juga yang progresif banget juga ada. Dan ya walaupun ada banget kerasisan ini sebenarnya udah borderline sih. Gue harusnya ini udah problematik. Cuman gue kayak ya udahlah gue nikmatin aja kontennya gitu as a content. Tapi gue kayak sama ini tuh kayaknya udah crossing the line deh gitu. Ini boleh gak sih gue ketawain gitu ya? Iya. Karena gue ngerasa pas lo bilang lo nyandu banget di manggung itu yang gue rasain juga.
Gue tuh hampir tiap minggu stand up soalnya. Oh iya. Iya, gue tiap minggu bikin show. Nah ini show yang ke-20, 18 ya berarti. Karena kan di Jakarta 20, 18. Dan lu nemuin joy banget di Joy situ. banget pak, joy banget. Gue kalau berhenti gue ke psikiater gue kalau gue berhenti. Jadi nggak bisa gue. Dan lu happy banget nulis material gitu-gitu kayak. Gue lebih happy manggungnya. Oh, performingnya dan Iya. kayak ngetes apa yang lu udah prepare. Iya. Kalau ngetes kita di sini di kantor. Kadang gue ngetes di daerah juga. Itu nggak terlalu banyak. Ngetesnya happy. Tapi lebih happy kalau manggung. Iya. Melihat reaksi orang terhadap apa yang kita bawa gitu. Iya lagi. Ya kan Iya, itu yang lo iya, rasain kan. Iya, itu yang gue suka. Mau seberapa besarnya acara itu sebenarnya buat gue nggak penting jadinya. Kayak ini Iya. gue tampil di festival atau ini gue tampil buat gue cuma kayak di panggung kecil dekat tempat orang-orang jualan makanan juga gue nggak peduli gitu. Bener-bener. Pernah nggak lu abis manggung lu nggak bisa tidur karena masih anjir. Masih ada euforia aja. Iya sering banget. Oh iya? Apalagi kalau misalnya crowdnya tuh asik. Wah udah sih gue kayak happy Apa banget. manggung paling gak asik lo? Manggung di saat kayaknya ini lebih ke balik lagi situasi in generalnya aja Iya. gitu, kayak panas di saat itu. Oh, Gue ya, merasa panas. orang-orang tuh nggak bisa menikmati musik gue banget gitu, begitu mereka tuh kayak udah terlalu crowded. Gue gue merasa gue musik gue bisa dinikmati di tempat-tempat yang adem gitu. Jadi kayak gue kalau misalnya perform di atas jam 7 malam tuh lebih mantep nih kayaknya. Udah lebih enak ya? Lebih enak nih vibes-nya gitu. Dan orang-orang tuh apalagi kalau misalnya gue the only performer, jadi biasanya mereka udah gak mikirin lagi gue harus gak keringetan, gak apa. Jadi kayak mau loncat-loncat, gue suruh loncat-loncat, mereka loncat-loncat gitu. Apalagi kayak crowd yang masih muda, anak SMA. Wah. Kalau lo performer sendiri artinya lo juga orang datang juga buat nonton lo. Ya kan? Iya sih. Itu lebih mantep lagi tuh biasa crowdnya. Jadi emang fokus gitu sih. Pernah gak lo kayak nge-follow up sebuah act yang bukan genre musik lo banget, terus penonton jadi kayak lo harus workout banget supaya mereka bisa enjoy the Gak music? pernah lagi. Pernah? Kayak gue follow ini kayak DJ Koplo gitu. Tuh gue bingung banget. Maksudnya musik gue kan kayak gitu ya. Maksudnya lagu-lagu cepet gue tuh baru-baru ini gue tulisnya, kayak Vitamin U sama Canderella tuh kayak relatif baru. Ya, dan itu nggak sekenceng itu gitu buat mereka berjoget, dan kalau lo nggak hafal liriknya juga agak sulit ya. Gitu. Nah ini apa? Lagi ada dangdut koplo? Enggak, mereka abis DJ Koplo, abis itu DJ gua. koplo, abis itu lu. Abis itu gua. Jadi abis joget-joget, lu gimana nih? terus apa? Berusaha keras dong waktu itu? Berusaha keras. Gua, Wow. tapi gua don't mind dengan challenge dimana gua harus ngangkat mood ya. Karena gua merasa ya itu tanggung jawab lo sih. Kayak lo udah didatangkan nih, ya lo harus bikin mereka happy gitu. Dengan cara apa? Ya lo kasih semua tenaga dan energi lo gitu. Jadi nggak jarang gue setiap panggung gue draining. Gue ada gue kayak misalnya ada 2 panggung di hari itu, gue keluarin dua-duanya 100% gitu jadinya. Iya. Jarang banget yang gue kayak nahan di pertama. Gue ngomong ke roadman gue atau ke manajer gue kayak, ntar gue nahan kok. Enggak bakal itu nggak bakal terjadi pada realitanya. Gue akan tetap kuyup dan ganti baju buat next gitu. Sakit pernah pas lagi sakit manggung terus lupa di atas panggung? Pernah. Oh iya, apa? Waktu demam enggak atau? Waktu itu kayak gue masuk angin, gue kurang tidur. Terus tripnya waktu itu jadi kayak Jumat, Sabtu, Minggu itu ada gig semua, Jumat, Sabtu. Terus Sabtu gue harus terbang ke Surabaya karena kalau nggak salah minggunya itu gue perform di Surabaya. Gempor pak. Nah waktu cek sound masih aman nih, tapi gue udah berasa nih kayak badan udah mulai anget. Semalam kayak wah muntah-muntah. Oh iya. Sebelum manggung terus gue udah dipijit-pijit gitu sama main keyboard gue, kebetulan untung jago mijit dia. Terus abis itu ya panggung, tapi kayak udah ada momen-momen dimana nih kayak gue udah mau blackout gitu. Seninnya gue harus balik ke Jakarta terus bikin konten karena gue harus balik ke Jerman, jadi gue harus bikin kayak live session gitu. Oke. Di situ gue infus akhirnya. Gila sih. Gila. Tapi untungnya semua baik-baik aja ya. Semua baik-baik aja, alhamdulillah. Mungkin karena olahraga juga sih, kayak olahraga nolong banget sih emang. Iya, buat stamina. Buat stamina gitu-gitu. Gue mau tahu soal ini long distance marriage. Dari Mei lo di sini. Sesusah apa sih? Kan pasti time zone-nya juga beda kan? Yes,
sesusah gue jadinya jam tidur gue harus nyocokin sama dia juga. Dan Dia juga gitu nyocokin sama lu nggak? enggak lah. Karena dia 9 to 5. Gue lebih kasihan sama dia sih kalau dia Bener, nyocokin bener, gue. bener. Kalau gue kan at least ya gue Masih fleksibel. masih lumayan fleksibel, walaupun ada juga sih kayak occasion dimana gue harus bangun pagi dan harus ngapain gitu. Gimana perbedaan waktunya? 6 jam sekarang. Berarti sekarang kan jam 3 sore. Di sana jam? 9 pagi. Dia baru berangkat kantor nih harus. Anjir, itu bedanya puyeng, Bro. Nah Jam enggak, 3, yang jam masalah 9. malamnya nih. Ini kalau misalnya gue beraktivitas full nih, manggung dan lain-lain, jam 10 malam gue udah ngantuk kan. Nah dia jam 4 belum pulang. Dia baru pulang jam 5. Berarti lo Jam 11 malam. Nyampe rumah jam 12 malam berarti kalau di sini. berarti lo video call jam? 12. Gila. Lagi capek-capeknya tuh. Jadi biasanya gue untuk menjaga energi gue jam 8 jam 9 live TikTok supaya gue panas. Oh. Sampai jam 11 sampai dia nelpon gue udah pulang. Baru Udah gue matiin melepas tuh. rindu. Gue teleponan. Kayak gitu. Tapi berat. The long distance marriage itu sebenarnya. Berat sih. Berat ya? Kayak ada momen-momen dimana ya kehadiran lu emang bener-bener es diri lu ada di sana tuh ya Perlu penting ya. gitu. Itu gue Iya rasain lagi. banget lagi. Bener-bener, dan dia juga lebih sedih dia sih karena dia pasti sendirian. Itu kan? dia. Lu kan punya Makanya itu orang-orang tadi Indonesia lain. waktu gue nge-share foto padel makin bete Oh. lah. Ada tuh momen gue berantem sama dia karena itu, karena Masa kayak, lo berantem gara-gara padel, Bro? bukan, maksudnya sebenarnya itu masalahnya lebih dalam daripada itu. Cuman maksudnya Padel memicu. Kayak occasion dimana gue nge-share kebahagiaan gue akan jadi kayak pemantik buat dia, merasa dia kayak kehilangan gue, dan kok orang-orang ini bisa merasakan kehadiran gue tapi dia nggak bisa kayak gitu. Dan gue di situ juga aduh berat banget, gue nggak ada jawabannya lagi karena ya karir gue lagi ada di sini kebetulan. Bener. Makanya solusi paling bagus adalah lo padel dan tidak foto. Tapi laporan aja yang penting laporan. Pada akhirnya laporan aja gue. Iya. Yaudah. Foto Kalau- nggak usah diposting. Foto nggak ada di posting lagi kan, gue jarang. Iya bener lagi. Astaga. Ya gue emang udah kebaca kok bang. Oke. Wah, tapi kan bentar lagi balik. Jadi kapan Iya. baliknya? Pas liburan Pas ini? Christmas ini sih, Christmas ini Desember kan? ini. Jadi kayak ada trip kita lah berdua. Ntar gue pengen. Mau kemana? Gue tuh suka alam kan. Jadi gue kayaknya pengen ke Badukun. deket-deket Alpen. Gue suka alam, mau ke Baduk. Iya lagi. Mau kemana? Sudah karet. Mau kemana? Hah? Kayaknya mungkin ke daerah Alpen gitu sih, ke bawah. Anjir, Swiss. Enggak. Alpen tuh di Swiss masih? Saya sekitaran Alpen, jadi kayak gue nyari versi murahnya Austria sih. Oke, tapi Alpen ke Swiss Malang. kan? Iya, Swiss. Sebenarnya dia bordering Swiss sampai Austria sama North Italy juga, dapat tuh Tirol. Oke. Oh tuh pasti cantik banget ya. Iya, Lu lagi tau gak putih. sih? Anak gue, anak pertama gue lagi di rumah kan. Papa, kita tahun baru kemana? Ke Singapura, gue bilang. Kakak mau ke Swiss. Gampang bener lu ngomong lu. Mau ke Swiss. Kenapa emang ke Swiss? Swissnya cantik sekali. Iya, bener Emang bagus sekali. Temanku pernah ke situ. Oh iya, geng-gengan. Geng-gengan anak Eropa lu apa gimana gitu. Gue akhirnya berjanji ke dia suatu hari mau ke Swiss. Iya sih. Tapi emang gue sendiri pun belum. Oh ini baru nanti yang, Gua bukan Swiss ya? Walaupun ini bukan Iya. Swiss gitu, karena emang waduh mahal banget sih. Iya katanya mahal banget. Iya. Kalau di Jerman tuh semahal apa sih? Lu biasanya spending 1 bulan berapa? Kalau gue jarang makan di luar, cuman kalau lagi pengen makan di luar tuh buat 2 orang bisa lah 50. Rata-rata per bulan? Kalau rata-rata per bulan spend makan Hidup nyaman buat lu ya? nyaman Bukan makan, hidup nyaman di Jerman buat lu berdua. Gitu. bersama Ren. Bersama Ren, dengan istri lu berdua, hidup layak deh gitu. Lu happy deh gitu. 2.000 kali ya? 2.000 euro, Iya. which is 40, 30, 30-an. 30-an. Iya. Dengan gaji dia dan gue ya. Misalnya Iya, kita iya, paham. berdua dua-duanya punya income gitu. Wow, mahal juga ya berarti 30 juta ya bro. Tapi kan income lo juga dalam euro. Iya dalam euro. Dia juga dalam euro gitu. Is it realistic tapi? Realistik sih. Oh, oke. Cuman emang misalnya gue lagi ngurangin makan di luar banyak sih semenjak inflasi ini. Oh, artinya kalau makan di luar di Jerman itu berkali-kali lipat ketimbang masak sendiri. Iya. Soalnya kalau di Indonesia kan
Itu masih sama tuh, masih mirip tuh. Itu dia bener kayak soalnya. Tapi kalau misalnya gua juga nge-value time juga di sana, sebenarnya pada akhirnya juga banyak waktu yang gua sisihkan juga ya buat masak, buat belanjanya gitu-gitu. Cuman emang itu sangat worth it banget sih untuk memurahkan, dan menurut gua makanan Indonesia di Jerman in general di Jerman nggak enak ya, roti-rotian gitu. Jadi ya. nggak worth it aja buat gue sering-sering makan di luar. Kecuali ini bener-bener resto yang gue pengen banget gitu. Berarti Karena lo gue nggak happy bisa kan? banget, gue anaknya makan nasi masalahnya. Berarti lo dari Mei ini surga dunia dong lo di sini. Itu dia, gue juga nggak bisa sering-sering nge-push makanan karena itu juga. Karena biasanya yang masak kan gue ya di rumah. Terus dia ngeliat itu, wah Oh makanan enak semua. Kasian. Apalagi lo bisa grab food kan. Ya kan, anjir itu kan ini banget. Kenapa? gue jajan terus soalnya Iya kan? di sini. Gue nggak pernah melakukan ini di Jerman soalnya. Lo gak pernah masak di sini? Apa masak? Enggak lagi. Jadi kayak lo happy lo bro, lo happy bro. Happy lo di sini. Sorry yang ya. Ya nggak apa-apa kan dia bisa. Oh dia nggak bisa ya datang ke sini untuk waktu yang lama karena kerjaan dia. Ya? Tahun depan insya Allah. Apa mau? Karena gue suka banget ngebangga-banggain istri dan karirnya dia. Karena dia itu kebetulan kemarin pas dia lagi ke Bangkok, ke Taiwan dan ke beberapa tempat di Asia itu, dia tuh sebagai perwakilan kantornya kan. Yeah. Kantornya itu lumayan modern gitu lah. Jadi CEO-nya itu dua-duanya masih muda co-CEO-nya. Terus mereka ada momen di mana mereka datang ke satu convention yang Gita itu jadi kayak PR utamanya gitu. Dan di situ mereka kayak, wah gila jago banget lo, bisa ketemu sama semua klien ini dan kayak semuanya tuh positif gitu reviewnya. Oke. Jadi tahun depan dia bakal dikirim buat stay di Asia Pasifik, dengan tahu bahwa gue juga lagi berkarir lama di Indonesia. Dia bakal stay kayak 2-3 bulan di Indonesia gitu. Wah, itu mantep tuh. Tapi plus traveling ke beberapa negara ini juga ya. Oke. Tapi at least kita nggak jauh-jauhan lah tahun depan. Insyaallah. Itu udah pasti itu. Udah kayak terakhir sih udah 75-80% sih. Oke, next buat lo apa? Berarti ini ada yang bisa di-share nggak project lo? Apakah dari 25 buku dari 25 lagu itu ada yang mau dikeluarin, atau kemarin gue ngelihat lo mau ada showcase kalau nggak salah? Iya, itu showcase-nya adalah gue mau listening semua demo yang udah gue kerjain ini. Oke. Dan mereka gue berikan kesempatan buat kayak ngasih review, dan jadi di showcase ini gue pengen mereka milih lah lagu-lagu yang mereka suka aja gitu. Dan itu emang salah satunya karena gue pengen rilis album tahun depan. Tanggal berapa showcase-nya? Hari Jumat ini. Oh Jumat ini? Ah. Oh kita tayang masih 2 tahun lagi. Oh. Ya tapi mudah-mudahan yang datang showcase ini ya bisa menikmati ya. Kalau ini single baru-barunya yang mau keluar? Yang mau keluar sebenarnya dalam waktu dekat belum ada plan yang fix banget. Karena gue masih fokus buat promoting yang baru rilis banget gitu. Jadi kayaknya sih awal tahun sih. Awal tahun akan ada single baru. Bakal ada single baru. Dari 25 inilah ada yang gue bakal keluarin. Gila tabungan lo banyak banget. Good luck buat lo. Salam buat istri lo juga. Thank you. Thank you semuanya.